Honda HR-V mulai tipe E ke atas sudah memiliki fitur bernama Smart Entry. Saat ini kondisi pintu terkunci. Untuk unlock kita tidak perlu menggunakan remote, hanya saja remote perlu ada bersama kita. Tinggal men-tap bagian dalam door handle ini dan pintu akan unlock untuk semua pintu. Untuk lock tinggal menggunakan tombol hitam di sini dan pintu akan terkunci kembali. Smart Entry tidak hanya ada di pintu driver, namun juga ada di pintu bagasi. Tinggal men-tap tombol yang paling lebar di sini, maka bagasi akan terbuka. Untuk mengunci menggunakan tombol hitam yang ada di samping sini. Ketika sudah ada 3 kali bip, artinya sudah terkunci untuk semua pintu. Begitu juga untuk door handle di sisi penumpang depan juga bisa menggunakan Smart Entry. Honda HR-V tipe E ke atas sudah memiliki fitur push start stop engine button yang menyatu dengan sistem Smart Key ini. Kunci hanya perlu diletakkan di dalam mobil dan mobil bisa dinyalakan dengan cara menginjak pedal rem sambil menekan tombol ini, seperti mobil lain pada umumnya. Namun jika Anda hanya ingin memasuki mode ACC atau aksesori, Anda hanya perlu melakukannya dengan cara seperti ini. Pedal rem tidak usah diinjak, kemudian tekan tombol ini. Ini sudah memasuki mode ACC. Head unit dan aksesori lain bisa digunakan. Tekan sekali lagi untuk memasuki mode kontak on. Di mode ini AC bisa dihidupkan dan semua fungsi kendaraan bisa dijalankan, namun mesin masih dalam kondisi mati. Power window juga bisa diaktifkan di mode ini. Untuk mematikan mobil hanya perlu menginjak ini sekali lagi dan mobil akan mati. Saat kita mematikan mobil, power window masih bisa diakses, baik itu untuk driver, kemudian untuk sisi lain tetap bisa dioperasikan walaupun mesin sudah mati. Selama beberapa menit, power window akan tetap bisa diakses. Namun begitu pintu dibuka, salah satu pintu dibuka, sudah tidak bisa lagi. Fitur ini berguna ketika kita sudah terlanjur mematikan mobil namun masih ada jendela yang belum rapat. Jadi kita tidak perlu menyalakan mobil kembali hanya untuk menutup jendela. Semua tipe Honda HR-V memiliki electric parking brake yang sangat mudah penggunaannya. Untuk rilis hanya perlu menginjak rem dan tekan ke bawah. Indikator parking brake akan hilang. Untuk engage tinggal tarik ke atas dan indikatornya akan muncul di meter cluster. Namun ada fitur menarik di sini, yaitu untuk auto release. Jadi kita tidak perlu mengoperasikan switch electric parking brake ini untuk jalan. Caranya adalah pertama menggunakan sabuk pengaman, harus dipasang, kemudian masuk ke D. Sekarang parking brake masih aktif, namun kita hanya perlu melepas rem dan menginjak pedal gas, maka mobil akan bisa berjalan tanpa kita harus melepaskan parking brake. Selain electric parking brake, ada juga fitur brake hold. Tombolnya ada di sini. Untuk mengaktifkannya harus menggunakan sabuk pengaman. Setelah terpasang, bisa diaktifkan dengan menekan ini. Akan muncul indikator hijau di atas dan di bawah. Untuk yang di atas artinya sistem brake hold sedang aktif. Untuk indikator yang bawah artinya mobil sedang direm oleh sistem brake hold. Jadi kita tidak perlu mengerem, namun mobil akan terrem dengan sendirinya
Rem saat ini sedang aktif, begitu juga lampu rem di belakang hidup, padahal kita tidak menginjak pedal rem. Untuk berjalan kembali, tidak perlu menginjak rem, masukkan ke D, mobil tidak akan berjalan, masih direm dengan adanya tanda hijau yang di bawah, kita tinggal menginjak pedal gas. Mobil berjalan dan indikatornya mati. Kemudian kita mengerem lagi sampai mobil berhenti. Begitu mobil berhenti sempurna, indikator yang bawah akan menyala lagi, artinya mobil sedang direm otomatis. Padahal kita tidak perlu menginjak pedal rem, hanya menginjak saat di awal dan kemudian dilepas setelah indikator yang bawah ini muncul. Sekarang posisi di D, bisa jalan lagi. Kemudian rem lagi. Begitu sudah berhenti sempurna dan indikator yang bawah menyala, rem dilepas dan mobil tidak akan berjalan walaupun sekarang ada di D. Kita bisa memindahkan ini ke N tanpa perlu menginjak pedal rem. Ke R juga bisa. Mobil akan tetap rem. Kita tinggal perlu menginjak pedal gas, mobil bisa mundur. Namun untuk di R, sistem ini tidak akan aktif karena hanya aktif di D dan S saat mobil maju. Lampu dari instrumen atau meter cluster ini bisa diatur kecerahannya dengan dimmer menggunakan tombol yang ada di sini. Ada dua mode yang bisa dipilih dengan cara mengatur tuas lampu. Ketika tuas lampu off artinya saat mode siang, dan ketika tuas lampu on artinya saat mode malam. Jadi ada dua profil yang bisa di custom di sini. Ketika mode siang tinggal mengatur dengan cara memutar ke kanan dan ke kiri tuas ini. Semakin ke kiri akan semakin redup, semakin ke kanan akan semakin terang. Begitu juga dengan mode malam. Tinggal mengatur saat mode malam ke kanan untuk semakin terang dan ke kiri untuk semakin redup. Sistem wiper di Honda HR-V ini cukup pintar. Karena jika wiper depan dalam kondisi aktif, baik itu di intermittent, low, atau high, ketika kondisi hujan, wiper depan aktif, kemudian kita masuk ke gigi R, wiper belakang juga akan otomatis aktif. Sehingga ketika kita mundur, kaca belakang akan otomatis terhapus air hujannya oleh wiper yang menyala secara otomatis. Ketika sudah selesai berkendara, sebelum mematikan mobil, lampu depan tidak perlu dimatikan, biarkan tetap hidup. Kemudian matikan mesin, buka pintu, akan ada buzzer yang berbunyi. Tutup pintu, kunci mobil. Lampu depan akan mati setelah 15 detik sejak mobil dikunci, baik lampu depan dan lampu belakang. Sekarang lampunya sudah mati, jadi tidak perlu khawatir ketika meninggalkan mobil dalam kondisi lampu masih menyala. Kemudian kita buka lagi kuncinya. Ketika mobil di-unlock, lampu akan otomatis nyala, baik itu lampu depan maupun lampu belakang. Sehingga fitur ini bisa menjadi welcome light, seperti mobil lain. Ketika pintu dibuka akan ada buzzer.
Ketika pintu ditutup, buzzer akan berhenti. Ketika posisi mobil mati, kemudian kita unlock dan masuk. Warna dari illumination ring sebelah sini bisa diganti dan di custom dengan cara menekan tombol yang ada di sini. Kondisi mesin mati. Warna bisa dipilih sesuai keinginan. Ketika mobil hidup, warna illumination ring akan sesuai dengan warna yang dipilih sebelumnya. Dan ketika berkendara secara eco, lampu akan berganti menjadi hijau. Untuk Honda HR-V tipe E ke atas sudah mendapat panel AC sentuh seperti ini. Dengan panel AC sentuh bisa menggunakan gestur. Selain menekan seperti ini, bisa juga dengan gestur swipe ke atas untuk maksimal, swipe ke bawah untuk minimal. Begitu juga untuk suhu, sama swipe ke atas, suhu tengah-tengah, kemudian swipe lagi untuk suhu yang paling maksimal, swipe ke bawah untuk ke suhu tengah-tengah, dan swipe ke bawah lagi untuk suhu yang paling rendah. Di mobil ini juga ada fitur bernama One Touch Turning Signal. Untuk berpindah jalur, Anda tidak perlu menekan sen sampai full seperti ini, namun hanya perlu menekan setengahnya saja, seperti ini. Dan sen akan berkedip 3 kali. Fitur ini akan sangat berguna untuk berpindah jalur secara cepat, jadi Anda tidak perlu menekan sampai full, kemudian harus mengembalikannya lagi. Anda hanya perlu menekannya sedikit, sen akan menyala 3 kali. Untuk Honda HR-V tipe E ke atas memiliki pedal shift di balik setir. Jadi pengemudi bisa memilih untuk pengendaraan otomatis ataupun pengendaraan dengan gigi manual menggunakan pedal shift ini. Selain itu, di transmisi juga ada mode D dan mode S. Mode D untuk pengendaraan normal dan mode S untuk pengendaraan lebih sporty. Untuk detail penggunaan keempat mode tersebut ada video terpisah yang linknya ada di deskripsi. Silahkan ditonton jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai fitur ini. Honda HR-V juga memiliki fitur Ultra Seat seperti Honda Jazz dan Honda City Hatchback. Dudukan kursi bisa diangkat dan sandaran bisa diatur, recline-nya, dan bisa dilipat rata lantai. Sehingga memudahkan untuk membawa berbagai macam barang. Untuk detailnya bisa melihat video khusus Ultra Seat yang linknya ada di deskripsi.